Pernahkah kamu merasa ragu di malam hari? Bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya dia itu suka aku atau enggak sih? Dan perasaan itu terus menggerogoti pikiranmu sampai kamu tidak bisa tidur. Sampai kamu membuka chat lama berkali-kali mencari petunjuk. Sampai kamu bertanya kepada sahabatmu dan mereka pun bingung menjawab karena memang tanda-tanda dari seorang pria yang sedang jatuh cinta itu tidak selalu sejelas yang kita bayangkan. Tidak selalu berupa kata-kata manis atau pernyataan cinta yang dramatis seperti di film-film. Melainkan seringkali tersembunyi di balik hal-hal kecil yang justru sering kita abaikan. Dan itulah mengapa hari ini kita akan membahas 10 tanda diagnosis yang bisa membantumu mengukur seberapa besar dia sebenarnya tergila-gila padamu. Bukan sekadar teori kosong tapi tanda-tanda nyata yang bisa langsung kamu cocokkan dengan perilaku pria yang sedang kamu perhatikan saat ini. Dan percayalah setelah kamu memahami ke-10 tanda ini, kamu akan melihat hubunganmu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Jadi tetap ikuti sampai akhir karena di bagian terakhir nanti ada cara menghitung skor kegilaan dia terhadapmu yang mungkin akan membuatmu tersenyum sendiri atau justru membuka matamu terhadap kenyataan yang selama ini kamu hindari. Langsung saja kita masuk ke tanda yang pertama yaitu apakah dia berusaha menolongmu. Dan ini bukan sekadar tanda biasa karena di dalam budaya kita di Indonesia sikap gotong royong dan saling membantu memang sudah mendarah daging. Tapi ada perbedaan yang sangat jelas antara seorang pria yang menolong karena memang sudah sifat dasarnya dengan seorang pria yang menolongmu karena dia punya perasaan khusus padamu. Perbedaannya terletak pada intensitas dan konsistensi. Seorang pria yang tergila-gila padamu akan selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan bahkan sebelum kamu sempat meminta. Misalnya ketika kamu sedang tidak enak badan dia yang pertama mengirim pesan menanyakan kondisimu. Ketika kamu membawa barang berat dia langsung mengambil alih tanpa perlu diminta. Ketika kamu curhat tentang masalah di kantor atau masalah keluarga dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh bukan sekadar mengangguk-angguk sambil melirik ponselnya. Dan yang lebih penting lagi semakin sering dia menolongmu semakin besar pula perasaan cintanya karena ada fenomena psikologis yang menarik di sini yaitu ketika seseorang sudah menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk orang lain maka secara tidak sadar otak akan meyakinkan dirinya bahwa orang tersebut memang layak untuk dicintai sehingga tindakan menolong itu justru memperkuat perasaannya bukan melemahkannya. Ini seperti lingkaran positif yang terus berputar dan semakin kuat seiring waktu. Dan tahukah kamu apa yang sebenarnya dia harapkan setelah menolongmu? Jawabannya sederhana yaitu reaksimu. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus, sebuah senyuman hangat atau bahkan sekadar kalimat, makasih ya. Aku terbantu banget, itu sudah cukup untuk membuat hatinya berbunga-bunga sepanjang hari. Dia tidak mengharapkan imbalan besar, dia hanya ingin merasa dihargai dan diakui keberadaannya dalam hidupmu. Jadi kalau selama ini kamu merasa sungkan untuk meminta tolong padanya justru cobalah sesekali memberikan kesempatan kepadanya untuk membantumu karena itu bukan hanya membuatnya senang tapi juga memperkuat ikatan emosional di antara kalian. Di Indonesia kita punya istilah, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dan ketika seorang pria menerapkan prinsip ini khusus untukmu itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa kamu bukan sekadar teman biasa di matanya. Bayangkan saja dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalian bekerja di kantor yang sama dan setiap kali ada tugas berat dia selalu menawarkan diri untuk membantumu menyelesaikannya. Atau ketika hujan turun dan kamu tidak bawa payung dia rela kehujanan demi meminjamkan payungnya padamu. Atau ketika motormu mogok di jalan dia langsung datang tanpa mengeluh meskipun saat itu sudah larut malam. Semua itu bukan kebetulan melainkan manifestasi dari perasaan yang sudah mengakar kuat di dalam hatinya. Dan satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan adalah caranya menolong. Seorang pria yang benar-benar tergila-gila padamu akan menolong dengan cara yang lembut dan penuh perhatian bukan dengan cara yang menggurui atau membuat kamu merasa tidak mampu. Dia menolong karena ingin kamu merasa nyaman dan aman bukan karena ingin menunjukkan superioritas. Dan itu adalah perbedaan yang sangat penting untuk kamu pahami. Sekarang kita lanjut ke tanda yang kedua yaitu apakah dia banyak bertanya tentang dirimu. Ini adalah salah satu indikator paling akurat untuk mengukur ketertarikan seorang pria karena prinsipnya sangat sederhana yaitu ketika seseorang tertarik pada orang lain maka rasa ingin tahunya akan meledak-ledak. Dia ingin mengetahui segalanya tentangmu mulai dari hal-hal besar seperti impian dan tujuan hidupmu sampai hal-hal kecil seperti makanan favoritmu atau bagaimana kamu menghabiskan waktu di akhir pekan. Seorang pria yang tingkat kegilaannya rendah terhadapmu cenderung lebih banyak bicara tentang dirinya sendiri. Dia akan menceritakan pencapaiannya, membanggakan pekerjaannya, atau membicarakan hobinya tanpa benar-benar tertarik untuk mendengarkan ceritamu. Sebaliknya pria yang sudah tergila-gila padamu akan menjadikan kamu sebagai pusat percakapan. Dia bertanya dan benar-benar mendengarkan jawabanmu bukan sekadar menunggu giliran bicara.
Dia bertanya tentang keluargamu, tentang teman-temanmu, tentang pengalaman masa kecilmu, tentang apa yang membuatmu tertawa dan apa yang membuatmu sedih. Dan semua pertanyaan itu bukan basa-basi melainkan usahanya untuk memahami duniamu secara lebih dalam. Di budaya Indonesia kita sangat menghargai keharmonisan dalam berkomunikasi dan seorang pria yang mau meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan ceritamu adalah pria yang menghormatimu sebagai individu bukan sekadar objek ketertarikan sesaat. Dan ada satu alasan lagi mengapa dia begitu banyak bertanya, yaitu dia sedang mencari titik-titik kesamaan di antara kalian. Ketika dia menemukan bahwa kalian sama-sama suka makan nasi goreng pedas atau sama-sama penggemar film horor atau sama-sama punya kebiasaan begadang. Dia akan dengan antusias berkata, sama dong, aku juga. Dan momen-momen kecil seperti itu sebenarnya adalah usahanya untuk membangun jembatan emosional yang menghubungkan duniamu dengan dunianya. Dia ingin kamu merasa bahwa kalian memiliki banyak kesamaan sehingga secara psikologis kamu akan merasa lebih dekat dan nyaman dengannya. Jadi cobalah perhatikan ketika kalian sedang ngobrol apakah dia lebih banyak bertanya atau lebih banyak bercerita tentang dirinya sendiri. Apakah matanya berbinar ketika kamu menjawab pertanyaannya atau justru terlihat bosan dan mencari topik lain? Apakah dia mengingat jawaban-jawabanmu dan menyinggungnya lagi di lain waktu atau langsung melupakannya begitu percakapan berakhir? Semua detail kecil itu adalah petunjuk berharga yang bisa membantumu membaca perasaannya. Dan ingat ya, kalau dia jarang bertanya atau terlihat tidak tertarik dengan ceritamu itu bukan berarti kamu tidak menarik. Itu hanya berarti bahwa dia mungkin belum berada pada level ketertarikan yang cukup dalam. Dan itu bukan salahmu sama sekali. Setiap orang punya timingnya masing-masing dan yang terpenting adalah kamu tidak memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang bukan dirimu hanya demi menarik perhatiannya. Tanda ketiga yang perlu kamu perhatikan adalah apakah dia sering berada di dekatmu. Dan ini mungkin terdengar sederhana tapi sebenarnya sangat powerful karena ini berkaitan dengan naluri dasar manusia. Ketika seorang pria tertarik pada seseorang, tubuhnya secara otomatis akan bergerak mendekati orang tersebut bahkan tanpa dia sadari. Ini bukan sesuatu yang bisa dia kontrol sepenuhnya karena sudah tertanam dalam insting. Perhatikan apakah di lingkungan kerja dia selalu memilih duduk di dekatmu. Apakah di acara kumpul-kumpul dia selalu berakhir berdiri di sampingmu. Apakah ketika kalian jalan bersama dalam kelompok dia selalu mengatur posisinya agar berdekatan denganmu. Semua itu adalah tanda bahwa tubuhnya sudah berbicara lebih jujur daripada mulutnya. Dan yang menarik adalah perilaku ini tidak selalu disertai percakapan. Kadang dia hanya ingin berada di dekatmu tanpa perlu mengobrol. Hanya merasakan kehadiranmu saja sudah cukup membuatnya tenang dan bahagia. Dia ingin berada di ruangan yang sama, menghirup udara yang sama dan melihatmu dari sudut matanya meskipun kalian tidak sedang berinteraksi langsung. Di Indonesia kita punya konsep, dekat di mata dekat di hati, dan itu benar-benar berlaku di sini. Kedekatan fisik menciptakan kedekatan emosional dan seorang pria yang selalu mencari cara untuk berada di dekatmu adalah pria yang hatinya sudah tertambat padamu. Perhatikan juga apakah dia mondar-mandir di sekitarmu dengan alasan yang tidak jelas. Misalnya dia tiba-tiba muncul di pantry kantor tepat saat kamu sedang membuat kopi. Atau dia, kebetulan, melewati mejamu berkali-kali dalam sehari. Atau dia berdiri di belakangmu saat kamu sedang mengobrol dengan orang lain seolah-olah menunggu giliran untuk berinteraksi denganmu. Semua perilaku itu mungkin terlihat biasa tapi kalau kamu jeli kamu akan menyadari bahwa frekuensinya tidak wajar dan itu karena dia tidak bisa menahan dorongan untuk selalu berada di orbitmu. Bahkan ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain dia mungkin akan mencoba masuk ke dalam jangkauan pandanganmu entah dengan berdiri di tempat yang terlihat olehmu atau dengan sengaja melintas di depanmu. Jadi mulai sekarang cobalah perluas penglihatanmu dan perhatikan siapa yang selalu ada di sekitarmu karena jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Dan satu tip tambahan yaitu jika kamu ingin menguji teori ini cobalah pindah posisi beberapa kali dalam suatu acara dan perhatikan apakah dia juga ikut berpindah posisi mengikutimu. Kalau iya maka sudah hampir pasti bahwa gravitasi yang menariknya kepadamu adalah perasaan yang sangat kuat. Masuk ke tanda keempat yaitu apakah dia mengingat detail percakapan kalian. Dan ini adalah tanda yang sangat romantis sekaligus sangat akurat karena pada dasarnya kebanyakan pria itu tidak begitu pandai mengingat detail percakapan. Mereka cenderung mengingat inti atau garis besar tapi melupakan detail-detailnya. Namun ada pengecualian besar yaitu ketika mereka sedang jatuh cinta. Seorang pria yang tergila-gila padamu akan mengingat hal-hal yang bahkan kamu sendiri sudah lupa pernah mengatakannya. Misalnya beberapa minggu lalu kamu menyebutkan bahwa kamu suka bunga melati dan tiba-tiba dia datang membawa setangkai melati untukmu. Atau kamu pernah cerita bahwa kamu kangen masakan ibu dan minggu depannya dia mengajakmu ke warung yang katanya rasanya mirip masakan rumahan. Atau kamu pernah bilang bahwa kamu suka warna biru dan sejak saat itu dia mulai lebih sering memakai baju warna biru.
Semua itu bukan kebetulan melainkan bukti bahwa otaknya merekam setiap kata yang keluar dari mulutmu dan menyimpannya di tempat yang istimewa. Alasannya adalah karena ketika seseorang jatuh cinta, otak akan menandai semua informasi yang berkaitan dengan orang yang dicintai sebagai informasi penting yang harus diingat. Sama seperti kamu pasti ingat tanggal ulang tahun orang yang kamu sayangi tapi mungkin lupa tanggal ulang tahun kenalan biasa. Mekanismenya sama persis. Dan ada satu hal lagi yang membuat pria yang sedang jatuh cinta mengingat percakapan dengan sangat baik, yaitu karena mereka memainkan ulang percakapan tersebut berkali-kali di dalam kepala mereka setelah bertemu denganmu. Di perjalanan pulang dia memikirkan kata-katamu. Sebelum tidur dia mengingat-ingat tawamu. Saat bosan di kantor dia tersenyum sendiri mengingat lelucon yang kamu ceritakan. Pengulangan mental ini secara otomatis memperkuat memorinya sehingga detail-detail yang biasanya mudah dilupakan justru terpatri dengan sangat kuat. Sebaliknya jika seorang pria tidak punya perasaan khusus padamu, dia tidak akan repot-repot memikirkan percakapan kalian setelah berakhir sehingga wajar saja kalau dia tidak mengingat apa-apa. Jadi kalau suatu hari dia tiba-tiba menyinggung sesuatu yang pernah kamu ceritakan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan lalu, jangan anggap itu hal kecil karena itu adalah bukti besar bahwa kamu menempati ruang yang sangat spesial di pikiran dan hatinya. Di budaya Indonesia kita sangat menghargai orang yang bisa nyambung, diajak ngobrol, dan pria yang mengingat ceritamu adalah pria yang benar-benar ingin nyambung denganmu di level yang paling dalam. Dia bukan hanya mendengar kata-katamu tapi benar-benar menyerap maknanya dan menjadikannya bagian dari pemahamannya tentang siapa dirimu sebagai manusia seutuhnya. Kita lanjut ke tanda kelima, yaitu apakah dia tidak sibuk dengan ponselnya ketika sedang bersamamu. Dan di era digital seperti sekarang ini, tanda ini menjadi semakin relevan dan penting karena kita semua tahu betapa adiktifnya ponsel pintar. Notifikasi media sosial, pesan masuk, update berita, semuanya berlomba-lomba merebut perhatian kita setiap detik. Jadi ketika seorang pria bisa meletakkan ponselnya dan memberikan perhatian penuh padamu saat kalian bersama, itu adalah pernyataan yang sangat kuat bahwa kamu lebih penting daripada semua distraksi digital di dunia ini. Pria secara umum cenderung fokus pada satu hal dalam satu waktu, dan ketika dia memilih untuk fokus padamu itu berarti kamu sudah menjadi prioritas nomor satu di momen tersebut. Tidak ada pesan kerja yang lebih mendesak, tidak ada notifikasi Instagram yang lebih menarik, tidak ada chat grup yang lebih seru dibandingkan kehadiranmu di depan matanya. Bayangkan betapa berartinya itu. Di tengah dunia yang penuh distraksi, dia memilih untuk hadir sepenuhnya untukmu. Sebaliknya jika seorang pria terus-menerus melirik ponselnya ketika sedang bersamamu, mengetik pesan sambil kamu berbicara, atau terlihat lebih tertarik pada layar ponselnya daripada wajahmu, itu adalah tanda yang kurang baik karena itu menunjukkan bahwa ada hal lain yang menurutnya lebih menarik atau lebih penting daripada menghabiskan waktu bersamamu. Tentu saja kita harus bijak dalam menilai karena kadang memang ada situasi darurat atau pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Dan sebagian orang memang punya ketergantungan pada gadget yang sudah menjadi kebiasaan, bukan cerminan dari perasaan mereka. Tapi secara umum kalau setiap kali kalian bertemu dia selalu lebih fokus pada ponselnya, itu patut menjadi catatan. Sebaliknya kalau dia bahkan sampai membalikan ponselnya di atas meja atau memasukkannya ke dalam tas selama kalian bersama, itu adalah sinyal yang sangat positif bahwa dia menghargai setiap detik yang dia habiskan bersamamu dan tidak ingin ada yang mengganggunya. Di Indonesia kita punya nilai kesopanan yang tinggi dalam berinteraksi, dan memberikan perhatian penuh pada lawan bicara adalah salah satu bentuk penghormatan tertinggi. Jadi ketika dia melakukan itu untukmu, dia sedang menunjukkan bahwa kamu layak mendapatkan seluruh perhatiannya tanpa terbagi. Sekarang kita masuk ke tanda keenam, yaitu apakah dia memujimu dengan kata-kata seperti cantik atau manis. Dan ini mungkin terdengar klise tapi sebenarnya sangat bermakna karena kebanyakan pria Indonesia itu tidak mudah memberikan pujian, apalagi pujian yang berkaitan dengan penampilan fisik. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka sangat sadar akan konsekuensinya. Seorang pria yang memuji perempuan dengan kata cantik atau manis tahu bahwa pujian itu bisa diinterpretasikan sebagai tanda ketertarikan, dan dia tidak akan mengambil risiko itu kecuali memang dia benar-benar punya perasaan. Logikanya sederhana, yaitu kalau dia tidak keberatan kamu berpikir bahwa dia tertarik padamu, berarti memang dia tertarik padamu. Karena kalau tidak, dia akan menghindari pujian semacam itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pria pada umumnya tidak begitu mahir dalam urusan basa-basi sosial yang kompleks, jadi mereka cenderung hanya mengatakan hal-hal yang memang mereka rasakan. Kalau dia bilang kamu cantik, besar kemungkinan memang dia benar-benar menganggapmu cantik, dan lebih dari itu dia ingin kamu tahu bahwa dia menganggapmu cantik. Itu adalah cara dia mengekspresikan kekagumannya padamu, dan pujian itu tidak selalu berbentuk kata cantik saja. Kadang dia bilang, kamu bikin nyaman ya,
atau rasanya tenang kalau di dekat kamu, atau ada yang beda deh sama kamu, dan semua variasi pujian itu pada intinya sama, yaitu dia sedang mengomunikasikan bahwa kamu memiliki tempat istimewa di hatinya. Di budaya Indonesia, pujian sering disampaikan dengan cara yang lebih halus dan tidak langsung. Misalnya dengan mengatakan, "Kok kamu selalu kelihatan segar sih?" Atau, "Bajumu bagus ya hari ini." Dan meskipun terdengar kasual, pujian-pujian seperti itu sebenarnya membutuhkan keberanian untuk diucapkan, apalagi bagi pria yang pada dasarnya pemalu. Jadi jangan remehkan kekuatan sebuah pujian sederhana, karena di baliknya tersimpan perasaan yang mungkin jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dan satu hal yang perlu diingat adalah pujian yang tulus biasanya datang secara spontan dan spesifik. Dia tidak akan bilang, "Kamu cantik," dengan nada datar dan mata kosong. Tapi dia akan bilang itu dengan mata yang berbinar, senyum yang tulus, dan mungkin sedikit kegugupan yang justru membuatnya terlihat menggemaskan. Itulah tanda pujian yang datang dari hati, bukan sekadar dari mulut. Tanda ketujuh adalah apakah dia berusaha menciptakan momen berdua denganmu. Dan ini sangat penting karena di Indonesia yang budaya komunitasnya sangat kental, kita sering menghabiskan waktu dalam kelompok besar, entah itu di kantor, di kampus, atau di lingkungan pertemanan. Jadi ketika seorang pria secara khusus berusaha menciptakan situasi di mana hanya ada kalian berdua, itu adalah langkah yang cukup berani dan penuh perhitungan. Contohnya, dia menawarkan diri untuk mengantarmu pulang meskipun rumahnya berlawanan arah. Atau dia mengajakmu makan siang berdua di luar kantor, atau dia menyarankan untuk pergi ke kafe setelah jam kerja dengan alasan ingin ngobrol lebih santai. Atau bahkan hal sesederhana menunggu sampai semua orang pergi agar dia bisa bicara berdua denganmu. Semua perilaku itu menunjukkan bahwa dia mendambakan waktu berkualitas bersamamu tanpa gangguan dari orang lain. Dia ingin memiliki ruang di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapanmu tanpa perlu menjaga image di depan orang lain. Dia ingin percakapan yang lebih dalam dan lebih personal yang hanya bisa terjadi ketika tidak ada pihak ketiga yang mendengarkan. Dan yang perlu kamu pahami adalah bagi banyak pria, mengajak seorang perempuan untuk menghabiskan waktu berdua itu setara dengan setengah pernyataan cinta karena tingkat kegugupannya hampir sama. Dia harus mengumpulkan keberanian, dia harus memikirkan alasan yang tidak terlihat terlalu mencolok, dia harus siap dengan kemungkinan ditolak, dan semua itu membutuhkan energi emosional yang besar. Jadi kalau dia sudah sampai pada tahap berani mengajakmu berdua, itu artinya perasaannya sudah cukup kuat untuk mengalahkan rasa takutnya. Di Indonesia, mengajak seseorang untuk menghabiskan waktu berdua sering dianggap sebagai sinyal yang cukup jelas, dan biasanya lingkungan sekitar juga akan mulai bertanya-tanya, "Kalian pacaran ya?" Yang justru membuat langkah ini semakin berani karena dia rela menghadapi gosip dan asumsi orang demi bisa menghabiskan waktu denganmu. Bayangkan kalau dia mengajakmu makan berdua di warung dekat kantor dan teman-teman mulai menggoda dan dia tetap tidak mundur, itu menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan kesempatan bersamamu daripada menghindari godaan teman-teman. Dan itu adalah tanda keberanian yang berakar dari perasaan yang sangat dalam. Kita masuk ke tanda ke-8, yaitu apakah dia menyadari perubahan kecil pada penampilanmu. Dan ini adalah tanda yang sangat manis sekaligus sangat teliti karena menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikanmu dengan seksama. Misalnya kamu ganti gaya rambut dan dia langsung berkomentar, "Rambutnya beda ya? Bagus." Atau kamu pakai baju baru dan dia bilang, "Baru ya? Cocok." Atau kamu ganti casing ponsel dan dia memperhatikan, "Loh, casingnya ganti." Lucu. Semua itu menunjukkan bahwa matanya selalu tertuju padamu dan dia merekam detil penampilanmu sehingga ketika ada perubahan sekecil apapun dia langsung menyadarinya. Ini bukan kemampuan yang dimiliki semua pria karena pada dasarnya banyak pria yang kurang peka terhadap detail visual, apalagi detail penampilan. Jadi kalau dia bisa menyadari bahwa kamu mengecat kukumu dengan warna berbeda, atau kamu memakai anting baru, atau kamu sedikit mengubah gaya make up mu, itu berarti dia memperhatikanmu dengan tingkat intensitas yang jauh di atas normal. Alasannya tentu karena dia suka melihatmu. Matanya secara otomatis tertarik padamu setiap kali kamu ada di sekitarnya, dan karena dia begitu sering memandangmu, otaknya merekam setiap detail sehingga perubahan sekecil apapun langsung terdeteksi. Ini seperti seorang penggemar sepak bola yang bisa langsung menyadari bahwa pemain favoritnya ganti sepatu, atau seorang pecinta mobil yang langsung tahu kalau ada mobil yang dimodifikasi. Mereka menyadarinya karena mereka benar-benar memperhatikan, dan pria yang menyadari perubahan penampilanmu benar-benar memperhatikanmu karena kamu adalah objek favoritnya untuk dipandang. Di sisi lain, kalau seorang pria tidak pernah menyadari perubahan apapun pada penampilanmu, mungkin itu tanda bahwa perhatiannya belum sepenuhnya tertuju padamu. Tapi ingat ya, jangan langsung menyimpulkan bahwa dia tidak suka karena memang ada pria yang secara alami kurang peka terhadap hal-hal visual, dan itu bukan berarti dia tidak peduli.
Hanya saja kalau dia memang menyadari perubahan-perubahan kecil itu. Itu adalah bonus besar yang menunjukkan tingkat kegilaannya yang sudah sangat tinggi. Dan satu hal tambahan yaitu perhatikan juga caranya berkomentar tentang perubahanmu. Apakah dia berkomentar dengan nada kagum dan senyum atau sekadar menyebutkan tanpa emosi? Ekspresi dan nada bicaranya saat berkomentar juga bisa menjadi petunjuk tambahan tentang seberapa dalam perasaannya. Sekarang tanda kesembilannya itu apakah dia terus mengajakmu meskipun pernah ditolak. Dan ini adalah salah satu tanda paling kuat dari kegilaan seorang pria karena menunjukkan kegigihan yang hanya bisa muncul dari perasaan yang sangat kuat. Bayangkan dia mengajakmu makan malam dan kamu menolak karena ada acara keluarga. Pria biasa yang hanya sekadar tertarik mungkin akan mundur dan berpikir, ya sudahlah mungkin dia memang tidak mau, tapi pria yang benar-benar tergila-gila padamu akan mencoba lagi di lain waktu. Dia akan bertanya, kalau minggu depan gimana? Atau, hari Sabtu kosong gak? Karena baginya satu penolakan bukan akhir dari segalanya melainkan hanya halangan kecil yang harus dilewati untuk bisa menghabiskan waktu denganmu. Kegigihan ini menunjukkan bahwa keinginannya untuk bersamamu lebih besar daripada rasa takutnya akan penolakan dan itu adalah indikator yang sangat kuat. Di Indonesia kita punya pepatah, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, yang maknanya adalah perjuangan di awal akan membuahkan hasil yang manis di kemudian hari. Dan pria yang terus mengajakmu meskipun pernah ditolak sedang menerapkan prinsip ini dalam kehidupan percintaannya. Tapi ada satu catatan penting yang harus diperhatikan yaitu tanda ini juga bisa menyingkirkan pria yang terlalu pemalu. Karena ada tipe pria yang sebenarnya sangat menyukaimu tapi sekali ditolak langsung patah semangat dan tidak berani mencoba lagi. Ini bukan berarti dia tidak suka tapi lebih karena dia tidak punya cukup kepercayaan diri untuk menghadapi kemungkinan ditolak lagi. Jadi kalau kamu menolak ajakannya bukan karena tidak mau tapi karena memang ada halangan yang nyata, cobalah untuk memberikan sinyal bahwa kamu sebenarnya terbuka untuk diajak di lain waktu misalnya dengan berkata, wah sayang banget aku ada acara. Tapi lain kali aku mau kok, kalimat sederhana seperti itu bisa memberikan keberanian yang luar biasa bagi pria pemalu untuk mencoba mengajakmu lagi. Dan untuk pria yang memang gigih dan terus mengajakmu meskipun pernah ditolak, hargailah keberaniannya karena setiap ajakan yang dia lontarkan adalah bukti bahwa dia rela menanggung risiko demi secerca harapan bisa menghabiskan waktu denganmu. Itu bukan hal yang mudah dilakukan dan tidak semua orang mampu melakukannya. Jadi kalau dia terus mencoba itu artinya kamu benar-benar berharga di matanya. Dan yang juga perlu diingat adalah ada perbedaan antara gigih dan memaksa. Pria yang gigih akan mengajak dengan cara yang sopan dan menghormati keputusanmu sedangkan pria yang memaksa akan membuat kamu merasa tidak nyaman dan tertekan. Pastikan kamu bisa membedakan keduanya karena kegigihan yang sehat adalah tanda cinta sedangkan paksaan adalah tanda yang harus diwaspadai. Dan akhirnya kita sampai pada tanda ke-10 yaitu apakah dia rela mengorbankan waktu, tenaga dan bahkan uang untukmu. Dan ini adalah tanda ultimat karena semua orang tahu bahwa waktu, tenaga dan uang adalah sumber daya yang paling berharga yang dimiliki seseorang. Jadi ketika seorang pria rela menghabiskan sumber daya tersebut untukmu itu berarti kamu sudah menjadi investasi utama dalam hidupnya. Contohnya dia rela menempuh perjalanan jauh untuk menemuimu meskipun dia harus bangun pagi-pagi atau pulang larut malam. Dia rela menemanimu ngobrol sampai dini hari meskipun besok dia harus bekerja. Dia memberikanmu hadiah yang mungkin membuatnya harus berhemat di aspek lain kehidupannya. Dia mentraktirmu makan tanpa pernah menghitung-hitung. Dia mengerjakan hal-hal yang merepotkan untukmu tanpa mengeluh. Semua itu adalah investasi yang dia lakukan karena dia menganggap kamu layak mendapatkan yang terbaik darinya. Di Indonesia kita sangat familiar dengan konsep berkorban demi orang yang dicintai, dan itu bukan hanya romantisme belaka tapi memang menjadi bagian dari cara kita mengekspresikan cinta. Seorang pria yang rela meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk meneleponmu menanyakan kabar atau yang rela mengantarmu ke suatu tempat meskipun itu bukan di jalurnya atau yang membelikanmu sesuatu yang pernah kamu bilang inginkan berminggu-minggu lalu. Semua itu menunjukkan bahwa dia bukan hanya memikirkanmu tapi juga bertindak berdasarkan pemikirannya. Dan tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang kamu katakan tapi tentang apa yang kamu lakukan dan pria yang rela mengeluarkan waktu, tenaga dan uangnya untukmu sedang menunjukkan cintanya melalui tindakan nyata bukan sekadar janji manis. Perhatikan juga hal-hal kecil seperti apakah dia mau mengantri panjang untuk membelikanmu minuman favorit. Apakah dia rela menunggu berjam-jam saat kamu belanja? Apakah dia mau mengurusi hal-hal administratif yang membosankan untukmu? Semua pengorbanan kecil itu mungkin tidak terlihat besar secara individual, tapi kalau dijumlahkan semuanya itu menunjukkan totalitas pengabdian yang hanya bisa muncul dari perasaan yang sangat mendalam.
Dan ini juga berkaitan dengan tanda pertama yang kita bahas di awal, yaitu keinginan untuk menolong, karena pada dasarnya semua tanda ini saling terhubung dan saling memperkuat. Seorang pria yang tergila-gila padamu akan menunjukkan banyak tanda ini secara bersamaan karena semua tanda ini berasal dari sumber yang sama, yaitu hati yang sudah jatuh cinta. Nah, sekarang setelah kamu mengetahui ke-10 tanda tersebut, saatnya menghitung berapa tanda yang ditunjukkan oleh pria yang sedang kamu perhatikan. Kalau hanya 1-3 tanda yang cocok, maka tingkat kegilaannya masih di bawah 30%, yang artinya hubungan kalian mungkin masih dalam tahap awal atau dia masih dalam proses mengenalmu dan belum sampai pada tahap perasaan yang mendalam. Jangan berkecil hati karena ini justru kesempatan bagimu untuk membangun kedekatan dengan cara menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan membiarkannya mengenalmu lebih dalam. Kalau 4-6 tanda yang cocok, maka tingkat kegilaannya sudah lumayan, yang artinya kamu sudah menjadi sosok yang menarik perhatiannya dan dia mulai mengembangkan perasaan meskipun belum sepenuhnya yakin dengan perasaannya sendiri. Di tahap ini kamu bisa mulai memberikan sinyal-sinyal halus bahwa kamu juga tertarik padanya agar dia merasa lebih percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Kalau 7-9 tanda yang cocok, maka dia sudah sangat serius dan tinggal menunggu momen yang tepat untuk menyatakan perasaannya. Di tahap ini tindakanmu bisa menjadi pemicu yang menentukan apakah dia akan segera menyatakan perasaan atau justru terus menunggu. Cobalah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap usahanya agar dia merasa bahwa perasaannya diterima dengan baik. Dan kalau ke-10 tanda semuanya cocok, maka selamat karena pria itu sudah sepenuhnya tergila-gila padamu dan kemungkinan besar dia hanya menunggu satu sinyal kecil darimu untuk akhirnya memberanikan diri menyatakan cintanya. Di momen seperti ini, kamu bisa membantu dengan menciptakan suasana yang nyaman dan memberikan kesan bahwa kamu terbuka untuk menerima pernyataan cinta. Misalnya dengan lebih sering tersenyum padanya, membalas kebaikannya dengan perhatian yang setara. Atau bahkan dengan berkata secara jujur bahwa kamu merasa nyaman bersamanya. Semua itu bisa menjadi dorongan terakhir yang dia butuhkan untuk akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang sudah lama dia pendam. Dan ingat ya, di Indonesia kita punya budaya yang terkadang membuat pria enggan untuk langsung terang-terangan menyatakan perasaan karena takut dianggap terlalu agresif atau tidak sopan. Jadi kalau ke-10 tanda ini sudah terpenuhi tapi dia belum juga menyatakan perasaan, bukan berarti dia tidak serius, melainkan mungkin dia masih mencari cara dan waktu yang tepat untuk melakukannya dengan cara yang dianggapnya paling pantas dan paling menghormatimu. Kesabaran dan pengertian di momen seperti ini sangat penting karena ketika akhirnya dia menyatakan P.